Ada di Bali. Jadi rabies ini adalah satu penyakit zoonosis, jadi penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Kita juga, kita yang ada di sini juga, kadang menganggap nak sing kenapa gitu. Kadang mengabaikan tindakan pertama terhadap kasus gigitan. Tindakan pertama ini adalah bagaimana misalnya ada korban gigitan. Itu diberikan atau dilakukan tindakan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Semeton ASN dimanapun Anda berada, tidak terasa nih kita sudah sampai di episode 29 dari podcast ASN Bali Bisa. ASN Bali Bincang Santai dari studio podcast BKPSDM Provinsi Bali yang Semeton ASN tahu sendiri ya, ini sudah puluhan episode nih kita hasilkan, yang artinya kita emang konsisten nih untuk berbagi informasi kepada Semeton ASN semuanya. Jadi sampai di episode ini sudah pada like, comment, dan subscribe di channel kita. Ayo kalau yang belum langsung ya di subscribe, karena informasi-informasi yang akan kita sajikan memang benar-benar menarik dan bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Nah kemudian Semeton ASN senang sekali tentunya ya, saya Farida Mertasari hari ini bisa bersama dengan Semeton ASN semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia ya. Dan seluruh pekerjaan kantor bisa diselesaikan dengan lancar gitu ya teman-teman ya. Hari ini di episode kita kali ini tidak kalah menarik ya Semeton ya. Terlebih topik yang kita akan bahas hari ini adalah topik yang sebenarnya sering kali gitu ya kita lihat fenomenanya ada di masyarakat. Bisa jadi mungkin dari topik ini memang sesuatu yang seharusnya kita tahu lebih awal sehingga kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ada yang tahu, ada yang penasaran dengan topiknya? Tentunya teman-teman ini adalah tentang pemberantasan rabies. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah menghadirkan nih seorang narasumber. Beliau yang sudah ahli, expert di bidang tersebut tentunya. Jadi saya langsung saja kenalkan, beliau adalah seorang dokter hewan. Yang saat ini beliau bertugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Beliau adalah dokter hewan Imade Artawan MSI. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Om Swastiastu. Sapunapi gatra, dokter, hari ini. Becik ya? Sudah ngopi, dokter? Sudah. Iya ya, karena biasanya kita kalau mulai hari pagi-pagi itu enaknya ngopi dulu. Tapi dokter ngopi, dok? Kadang-kadang. Kadang-kadang gitu ya. Tapi lebih banyak ngeteh atau biasa air putih aja? Ya, menyesuaikan. Menyesuaikan gitu ya. Oke, yang penting sehat selalu ya dokter ya. Oke, ini kan kita mau bahas topik yang seru di dokter ya. Tapi kayaknya lebih seru lagi. Jadi saya mau dokter sapa-sapa dulu Semeton ASN yang ada di kantor. Mungkin saat ini memberikan mungkin salam. Kalau dokter ada salam buat teman-teman, silakan dok. Terima kasih. Salam ASN Semeton Sami. Salam 0 by 30. Oke. Wah, apa itu salam zero? Gimana tadi gerakannya, dok? Kita tunjukin sama-sama ke teman-teman. 0 by 30. 30. Ya. Nah, apa nih, dok? Apa 0 by 30? Ini adalah roadmap rabies, pemberantasan rabies di Indonesia. Yeah. Jadi diharapkan nanti di tahun 2030 Indonesia termasuk di Bali ini kita bisa eliminasi rabies. Jadi tidak ada kasus rabies khususnya pada manusia. Dan tentunya di hewannya juga bisa 0 kasus seperti ini. Jadi itu targetnya di tahun 2030. Ini dunia atau memang di Indonesia nih, dok? Target itu gitu ya? Ini target di Indonesia. Di Indonesia. Kalau pimpinan mungkin mengarahkan malah di 2028 Bali bisa lebih awal. Ya. 2 tahun lebih awal gitu ya, dok. 2 tahun lebih awal. Oke, luar biasa ya. Artinya memang kita sangat konsisten dan serius ya terkait penanganan itu gitu ya, dok ya. Oke. Betul. Ya, ini dok ya. Mungkin memang dari masyarakat mungkin sebagian ada yang sudah pernah dengar istilah rabies, ada yang mungkin belum begitu familiar, nggak paham juga gitu, dok. Mungkin kita bisa ini ya, dok, bahas sedikit apa sih sebenarnya rabies gitu ya, dok?
Iya, mungkin sebelumnya karena memang kita sudah boleh ceritakan Nggih, ini sudah heeh. 17 tahun ya. Oke. Rabies itu sebenarnya ada di Bali. Nggih, Jadi rabies ini adalah satu penyakit zoonosis, jadi penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Oke. Ini disebabkan oleh virus. Virusnya virus Lisa, cantik namanya Lisa Oh, virus. Lisa virus. Lisa virus. Ini yang disebabkan oleh adanya infeksi atau air liur dari hewan yang terinfeksi rabies ini kemudian bisa menyerang manusia atau hewan berdarah panas yang kemudian penyakit ini menyerang sistem saraf pusat dan kalau memang tidak diobati atau ditangani secara tepat bisa menimbulkan kematian. Seperti Oke. itu. Nah, jadi ini kan berarti apa ya istilahnya memang sangat berbahaya ya dokter ya untuk karena itu tadi ya menyebabkan kematian gitu. Nah, ada istilah yang biasanya saya dengar tuh zoonosis gitu dok. Nah, napi nih zoonosis itu? Iya, zoonosis ini memang istilah di dunia kedokteran ya. Oh gitu. Khususnya di kedokteran hewan itu ada istilah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Oke. Nah ini adalah disebut dengan penyakit zoonosis. Oke. Jadi salah satu contohnya yang di Bali ini adalah rabies. Rabies ya. Sebenarnya masih banyak juga penyakit-penyakit zoonosis yang menyerang manusia. Tapi mungkin untuk kali ini kita bahas adalah rabies. Khususnya di rabies gitu ya. Khususnya rabies. Oke. Ya. Nah, berarti zoonosis itu kalau saya tadi nangkap zoonosis itu ada beberapa gitu ya dok ya bentuknya, tapi yang salah satunya adalah rabies gitu ya, termasuk di situ ya. Berarti kan ini kalau seperti di dokter sendiri, karena di dokter hewan, berarti penanganannya adalah terhadap hewan-hewan yang apa istilahnya dia Yang bisa terinfeksi gitu ya dok ya. terinfeksi dan menyebabkan Menyebarkan penyakit. dan menyebarkannya gitu Ya, seperti di rabies mungkin ada istilah HPR. HPR, nah apa itu Ya. dok? Nggih, HPR ini hewan penular rabies. Jadi hewan-hewan yang bisa menularkan virus rabies ini khususnya dari gigitan. Kalau yang Oke. kita ketahui di Bali terutama ada 3 Oke. HPR. Itu adalah anjing, kucing, dan kera. Oh, oke. Di beberapa daerah di luar negeri itu ada juga sejenis kelelawar. Nah, ini yang bisa juga menggigit dan menularkan virus rabies seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita di Bali ini kan yang seringnya tuh dari hewan anjing ya, Dok ya, yang Iya, sering muncul kasusnya. 99% dari anjing, gigitan anjing. Oke, dibandingkan artinya sumber dari hewan lainnya ya. Dua hewan yang lain itu masih Oh, di seperti bawah. itu ya. Iya, Nah, 99%. oke. Saya sempat baca gitu ya, artinya dari panduan yang sempat di-share gitu ya, Dok ya. Itu dari tahun 2008 ya, Dok, kemunculan dari rabies gitu ya. Nah, berarti di tahun sebelumnya itu seperti apa, Dok, kondisinya saat itu? Iya. Sejarahnya itu. Memang benar. Tadi disampaikan di tahun 2008. Nah, kalau kita di Bali sebenarnya daerah yang secara historis, artinya historis itu dari mungkin zaman nenek moyang kita ya. Iya. Seperti itu sampai tahun 2008 itu memang tidak ada dilaporkan kejadian rabies. Baik. Nah, baru di tahun 2008 di akhir tahun itu sekitar bulan Oktober November itu kemudian terjadi kasus di daerah Ungasan, Kabupaten Badung. Oke. Itu di daerah kakinya Pulau Bali ya. Iya. Nah, dari situ kemudian menyebar ke seluruh kabupaten kota di Bali. Sampai sekarang ini mungkin sekitar 17 tahun ya. Oke, nggih. 2025 ini belum kita bisa berantas. Arah pemberantasannya sudah ada. Baik. Nah, ini yang akan kita mungkin kerjasama dengan lintas sektor bisa kita harapkan bisa tercapai. Oh, seperti itu ya. Nah, artinya kan berarti sejak tahun 2008 kasus pertama itu ditemukannya di Ungasan. Berarti saat itu di hewan apa tuh? Di anjing ya, Dok ya, berarti saat itu ya. Saat itu dari anjing. oke. Anjing yang kontak dengan informasi saat itu adalah anjing-anjing yang dibawa oleh nelayan-nelayan dari luar Bali. Oh, yang saat seperti itu kondisinya. ada berlabuh di sekitar pantai Ungasan. Kemudian anjing ini kemungkinan memang sudah terinfeksi rabies dari virus daerahnya. Kemudian di Bali baik. bertemu dengan anjing lokal di sana. Kemudian terjadilah
penularan ini penularan dan itu penyebarannya ya. sampai Oke, saat baik. Berarti di Bali ya khususnya sebelum tahun 2008 itu cenderung memang tidak ada kasus kah atau memang pada saat itu karena tidak terlapor saja dok kondisinya? ini. Karena memang tidak ada kasus. Karena memang tidak ada Tidak ada kasusnya. kasus sekali. Oke, Jadi kalau zaman baik. dulu, maaf mungkin orang-orang bilang cegut kulo zaman dulu itu Iya, iya, tidak ada bahaya apapun rabies. Mungkin oke. hanya luka di daerah gigitan seperti itu yang kemudian bengkak. Oke. Tapi tidak ada rabies. Tapi setelah 2008 ini yang menjadi kewaspadaan. Baik. Setiap gigitan anjing apapun itu kita harus waspada. Oke, nah itu mungkin pesan yang perlu disampaikan sekali ya dok ya ke teman-teman semuanya. Jadi kan kita berharapnya kalau teman-teman ASN nanti yang menyampaikan gitu dok ya di keluarga di rumah kan seperti itu ya, kita teruskan informasi-informasi ini biar pada akhirnya kita kita ngerti bahwa ini nih memang harus waspada gitu ya dok ya sifatnya ya. Oke, nah kalau kita bicara soal angka dok, artinya kasus rabies gitu kan dalam angka. Nah seperti apa sih dok situasi dari tahun 3 tahun ke belakang mungkin dok ya? Ya, mungkin dari kita ambil 3 tahun terakhir ya. Oke, Di 2023 memang kasus ini kita bicara di hewannya. Di hewan, baik. Ya, kami bicara di hewannya. Ini kasus rabies memang dilaporkan atau yang dapat kita catat itu sekitar 465 kasus. Oke, Mohon maaf, di tahun 2023 iya. itu ada 635 kasus positif di hewan yang dilaporkan dan kita catat. Baik. Kemudian di tahun 2024 itu ada 416 kasus. Kemudian di tahun ini per tanggal 18 itu ada 285 kasus. Oke. Jadi memang ada kita harapkan ada penurunan. Oke. Dan tidak ada bertambah sampai nanti di akhir tahun ini sehingga bisa di bawah dari angka kasus di 2024. Seperti itu. Baik. Artinya memang trennya sekarang udah mau menurun nih dok ya? Untuk jumlah di penemuan kasus di hewan ya tadi kan ya. Astungkara ya. Astungkara ya. Mudah-mudahan bisa kita tetap pertahankan ini. Berarti kan kalau ngomongin rabies ada vaksinnya dong dok ya? Betul. Oke. Nah seperti apa sudah penerapan vaksin nih dok kalau di Bali sekarang ini? Oh iya. Kalau vaksinasi kita memang melaksanakan vaksinasi di seluruh Bali. Iya. Jadi kita di provinsi mengkoordinir, Farida. Jadi yang melakukan vaksinasi itu di lapangan adalah teman-teman di kabupaten kota. Baik. Tapi kami pun di provinsi tetap bersinergi karena ini adalah konsep One Health ya. Jadi kegiatan ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus juga berkoordinasi dengan lintas sektor. Seperti itu. Ini dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota, kemudian di masing-masing kabupaten kota juga ada posko rabies, termasuk di provinsi. Jadi mungkin teman-teman ASN, sementara ASN yang punya anjing bisa membawa anabulnya, anabul ya istilahnya. Anabulnya itu ke dinas provinsi juga bisa di Jalan WR Supratman. Kami ada posko rabies. Selain itu di masing-masing kabupaten kota itu ada. Seperti kalau di Denpasar itu ada di kantor Dinas Pertanian di Jalan Ahmadiyani. Oke. Apakah itu gratis, Dok? Oh, tentu gratis ya. Jadi gratis, tidak ada biaya untuk melakukan vaksinasi rabies. Hanya mungkin nanti saat membawa anabulnya ke posko, kita harapkan juga membawa identitas diri. Karena ini mesti kita record. Kita catat dan kita harapkan ini juga bisa diulang setiap tahun. Jadi kita harapkan ulang setiap tahun. Karena vaksin ini dia tidak kekebalannya tidak bersifat permanen, dia hanya bertahan setahun, setelah itu akan menurun. Nah, disinilah pentingnya pengulangan setiap tahun untuk vaksin rabies ini. Berarti artinya sepanjang usianya daripada si anabul itu bahwa setiap tahun harus divaksin gitu dok? Atau ada berulang sampai 5 tahun gitu misalnya? Atau gimana itu dok biasanya? Ya sepanjang hidupnya kita panjang usia ya, sepanjang usianya kita harapkan bisa divaksin. Memang beberapa penelitian menyampaikan mungkin setelah 4 sampai 5 kali vaksinasi, ini kekebalannya bisa bagus begitu ya. Tetapi kan kita tidak tahu pasti bagaimana anjing-anjing kita yang
dengan metode pemeliharaan yang kadang diliarkan seperti itu. Oh, baik. Bagaimana status kekebalannya memang kita tidak tahu pasti. Tidak bisa kita jamin jadinya betul, ya dok ya, karena kan jamin. kita nggak tahu ya, mungkin si anabolnya, apalagi yang kalau di kampung saya misalnya dok ya, divaksin sih, itu tandanya kalau ada di anabol itu diikat lehernya warna pita merah, itu artinya apa tuh dok? Ya, Ini saya jadi kalau penasaran sudah divaksin anjing atau anabul kita itu akan kami berikan buku, kartu vaksinasi untuk recordnya. Ya. Nanti juga akan diberikan pita, penanda. Oh, itu penanda. Ya, penanda. Jadi bisa warna sih tergantung ya. Oh, kenten. Oke, baik-baik. Nah, itu artinya memang sudah divaksin gitu ya. Sekarang tinggal, karena mungkin kan kalau di kampung itu memang berkeliaran sih, dok, mereka di jalanan. Cuman saya lihat, oh sudah divaksin sepertinya gitu. Cuman itu tadi ya yang dokter bilang, kita nggak bisa mengatur atau mengontrol faktor-faktor lain. Sehingga kekebalannya tetap harus kita ini ya, vaksinnya kita lakukan. Gitu ya. Oke, menarik ya informasinya ya Smurton ASN ya. Nah, dok, kalau misalnya bicara vaksinasi tadi kan sudah ada posko-posko. Nah, seperti apa sih dok? Artinya trennya, apakah masyarakat itu mau rajin gitu mereka berkunjung ke posko? Seperti apa gambarannya dok? Iya. Nah, ini memang kita harus akui ya. Kalau masyarakat kita kesadaran, mungkin kita juga, kita yang ada di sini juga, kadang menganggap nak sing kenapa gitu. Kadang mengabaikan khususnya rabies ini. Tetapi dalam kesempatan ini juga kita harapkan teman-teman ASN, Smurton ASN bisa menginfokan, berbagi informasi bahwa rabies ini harus kita waspadai, bukan untuk ditakuti. Oh, baik. Tapi kita harus waspada. Waspada seperti tadi. Bagaimana kita menjadi pemilik yang bertanggung jawab. Kita vaksinasi rutin anjing kita, anabul kita, berikan mereka makanan seharian yang memang layak, seperti itu. Dan kalaupun nanti dipelihara, itu harus dikandangkan atau mungkin dilepas masih di halaman rumah. Jangan sampai berkeliaran keluar. Oh, baik. Karena ini kan bisa menjadi masalah sosial lain lagi ya, yang timbul di masyarakat seperti itu. Nah, ini menarik sekali ya dokter ya. Saya sering lihat di Instagram, di sosial media gitulah ya dokter ya. Jadi kan kalau saya pribadi sih memang bukan tipikal, kan ada ya tipikal orang yang memang suka anabul, melihara anabul gitu di rumah. Terus ada juga mungkin tipe orang yang memang suka gitu ya. Nah, kemudian saya lihat itu waktu itu dok, postingan salah satu teman bilang bahwa kalau mau pelihara anabul, jadi memang harus dari perawatannya, vaksinnya, kandangnya itu harus siap semua gitu ya dok ya. Berarti betul. Cuman kan kadang-kadang sukanya karena lucu-lucu tapi nggak begitu dirawat gitu ya. Nah, itu gimana dok biasanya? Apakah ada edukasi terkait itu? Iya, ini termasuk juga edukasi kita. Termasuk hari ini juga, Farida ya. Siap. Kita edukasi teman-teman juga, nanti bisa menginfokan ke paling nggak di lingkungan keluarga. Jadi memang seperti tadi, dog ownership responsibility-nya. Oh, itu istilahnya ownership responsibility. Jadi jadilah pemilik yang bertanggung jawab. Dengan apa? Ini juga cara mencegah rabies. Jadi pertama, rawatlah anabul Anda dengan penuh bertanggung jawab. Tanggung jawab memberikan makanan, tempat yang layak, seperti itu. Kemudian rutin atau segera periksakan atau vaksinasi secara rutin ke dokter hewan, atau seperti saat ini kita bulan vaksinasi rabies juga sebenarnya saat ini. Jadi begitu ada kegiatan vaksinasi dari teman-teman kabupaten, bisa vaksin atau bisa datang ke posko rabies. Seperti itu. Dan kalau pelihara, tolong jangan diliarkan. Nah itu ya pesan yang penting ya dok ya. Tapi saya suka banget sama istilah dokter yang tadi ownership responsibility ya gitu. Ownership responsibility. Nah karena memang seperti itulah fenomenanya ya dok. Kadang dipelihara tapi kok kayaknya nggak mau tanggung jawab penuh gitu ya. Betul. Itu masih sering terjadi. Nah, ini menarik sekali. Nah, kemudian tadi dokter sempat menyebutkan One Health System gitu ya dok ya. Nah, itu saya penasaran juga dok.
napi nih Kak Dok. Iya. Ide awalnya ya. kemudian muncul hal itu seperti apa? Iya, konsep One Health ini sebenarnya sudah dicetuskan di seluruh dunia. Oke. Ya. Bagaimana ada interaksi antara kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, kemudian kesehatan lingkungan, Ya. yang dalam beberapa hal, mungkin banyak hal itu ada keterikatan. Ya. Dalam tusinya, mungkin dalam Oke. mungkin juga dalam penata laksanaannya Iya. seperti itu, sehingga diperlukan konsep One Health. Jadi ini ada satu konsep bagaimana satu bumi, satu tujuan, satu visi itu bisa menyelaraskan kegiatan-kegiatan khususnya di bidang kesehatan ya, yang terkait kesehatan itu bisa selaras. Seperti di rabies ini memang kalau dilihat mungkin benar penularnya adalah hewan ya, anjing, kucing, dan sebagainya. Tetapi ini bukan menjadi satu tusi mutlak di salah satu mungkin OPD di satu dinas pertanian, tapi ada keterkaitan dengan teman dengan dinas kesehatan, terkait korban nanti di manusianya, dengan teman-teman di pariwisata, karena ini kan tourism kita di Bali sangat rapuh dengan isu-isu kesehatan, termasuk dengan rabies misalnya, dengan teman-teman dari dinas kebudayaan juga, bagaimana kita pemeliharaan anjing yang bertanggung jawab, dengan dinas pendidikan, karena edukasi kita masif itu untuk anak-anak sekolah itu juga dibantu oleh teman-teman di dinas pendidikan, dinas kominfo seperti itu. Jadi sebenarnya banyak, semua berkaitan gitu, dalam konsep One Health ya. Semua OPD di Pemprov Bali maupun di kabupaten kota. Apakah kemudian konsep One Health ini diturunkan dalam satu program gitu Dok? Artinya yang ada koordinatornya gitu dari dinasnya dokter gitu biasanya? Ya, untuk konsep One Health sendiri sebenarnya antar dinas kita sudah ada. Nah saat ini juga sudah ada tim koordinasi daerah zoonosis dan penyakit infeksius baru. Ini sudah ada SK-nya di Pemprov. Jadi ketua Tikorda adalah Bapak Sekda. Ya, dan pelaksanaannya di sekretaris itu ada dari Pak Kalaksa BPBD. Seperti itu ya. Yang mengkoordinir. Jadi ketua Pak Sekda, wakil ketua 1 di dinas pertanian, wakil ketua 2 dinas kesehatan, seperti itu, dan sekretariat ada di BPBD Provinsi Bali, Pak Kalaksa sebagai sekretaris. Jadi di Tikoda ini kemudian menjadi wujud One Health kita di Pemprov Bali untuk penanggulangan zoonosis. Contohnya ya rabies ini. Rabies itu salah satunya. Salah satunya rabies. Nah ini informasinya sangat penting untuk kita semua tahu ya. Apalagi kita Semeton ASN gitu sudah ada lah artinya tim koordinasinya yang memang mempertegas bahwa arah daripada pengendalian zoonosis tadi ya istilahnya Dok ya sudah sangat jelas dan memang konkret gitu ya Dok yang pemerintah lakukan gitu ya. Tinggal memang dari sekarang seperti kata dokter tadi, SDM-nya kita yang di rumah, seperti itu. Tinggal seperti apa sih kewaspadaannya dan kalau memang ada kasus, pelaporannya gitu ya Dok ya? Ya, betul. Oke, baik. Nah, kemudian nih Dok, kan saya juga sempat, tadi kan ngomongin bahwa ada tantangan di SDM Dok. Nah, apa sih tantangan-tantangan lain Dok selain di SDM biasanya? Mungkin tantangan kita ya untuk pengendalian dan pemberantasan rabies. Baik. Memang sumber daya, sumber daya, ya contohnya kalau sumber daya manusia, memang kita akui di beberapa, khususnya di kami, bagaimana tenaga medik veteriner masih memang sangat terbatas. Dan dengan di kabupaten kota sendiri, dengan nomenklatur dinas ya seperti itu yang memang masih merger, memang belum semua tenaga medik itu ada di setiap kecamatan khususnya ya. Gitu. Kemudian mungkin dari sumber daya penganggaran juga mungkin masih bisa dibilang ada mungkin program prioritas lainnya dari suatu daerah yang memang
mungkin ini tetap jadi prioritas, tapi mungkin urutan keberapa. Baik, oke. Nah, artinya kan walaupun ada beberapa kendala, tantangan yang memang tentunya berarti juga, tapi kan tetap ini dok ya, artinya penanganan tidak berhenti gitu ya dok ya? Iya, iya. Dan teknis pun kita sebenarnya banyak ada kendala ya. Oke. Bagaimana geografis kita di seluruh Oh, Bali kan baik. tidak semua rata ya, datar seperti Denpasar yang Baik, memudahkan seperti itu untuk pelaksanaan. Siap. Itu dan juga bagaimana tantangan pertama sih mungkin dari masyarakat sendiri ya, kesadaran masyarakat untuk bagaimana seperti tadi itu untuk turut serta ya, artinya menjadi bagian dari One Health gitu ya berarti dok ya. Nah, tentu sehingga kan artinya kita ngomongin masa sekarang mungkin kita punya tantangan-tantangan seperti yang dokter bilang ya, ada tantangan geografis dan sebagainya. Justru dengan media-media seperti ini, media digital gitu ya, kita sangat berharap bahwa Semeton ASN, siapapun yang sudah sempat menonton begitu ya dok ya, daripada podcast kita kali ini, dengan informasi-informasinya supaya meneruskan gitu ya, teruskan edukasinya di keluarga masing-masing paling tidak gitu ya dok ya, sehingga kan tetap menyebar luas lah dok ya, sampai ke geografis yang pelosok sekalipun, kita berharapnya seperti itu. Paling tidak informasinya saja dulu, kan begitu ya dok ya, benar ya dok? Betul, ya kita harapkan ini kita sharing ya, di sini kita sharing informasi, jadi kita bisa memberikan informasi terkait rabies. Baik. Kami harapkan mungkin nanti perlu diketahui bahwa sebenarnya korban gigitan rabiesnya banyak anak-anak. Nah, anak-anak yang dimana mereka mungkin kita maklumi kalau anak-anak kadang digigit itu tak lapor dengan orang tua. Takut dimarahin seperti itu. Jadi mereka kadang tidak berterus terang. Seperti ini sehingga korban-korban gigitan yang tidak tertangani itu bisa dari umur anak-anak ini yang banyak. Justru banyak ya dok ya. Nah, ini yang kita sebisa mungkin kita hindari melalui kegiatan kali ini. Kita bisa harapkan paling tidak di lingkungan keluarga tersendiri kita ada informasi, bisa menyampaikan ke anak-anak juga. Walaupun kami secara rutin juga sudah ada kegiatan KIE untuk anak-anak sekolah. Nah, itu tadi yang dokter sempat sebutkan One Health melibatkan juga dari Dinas Pendidikan ya untuk masuk ke sekolah-sekolah gitu. Sebenarnya sudah dipikirkan juga tuh ya sampai ke sana gitu ya dokter ya. Nah, tentu itu juga sih Semeton ASN yang penting ya, artinya tidak hanya meminta anak-anak kita untuk berhati-hati, tetapi para pemilik anabol juga harus balik lagi ke tanggung jawab tadi gitu ya. Sama-sama, artinya kita sama-sama bergerak gitu. Oke, nah Niki kan ada beberapa upaya yang salah satunya One Health dok ya. Saya juga penasaran dok, saya pernah baca gitu ya tentang tim siaga rabies dok. TISIRA ya istilahnya ya. TISIRA, betul. Nah, boleh diceritakan dok seperti apa TISIRA dan saat ini seperti apa dia perjalanannya? Jadi TISIRA ini bukan singkatan dari tim siaga rabies yang memang kita bentuk di tahun 2022-2023. Sebenarnya sebelumnya ada juga istilah kader siaga, tapi memang kurang maksimal, tidak berjalan. Nah, TISIRA ini sebagai bentuk dari tadi bagaimana peran aktif masyarakat. Ada istilahnya surveillance berbasis masyarakat (SBM). Itu salah satu bentuknya adalah TISIRA ini. Jadi kita harapkan bahwa kesadaran masyarakat, aware-nya masyarakat terhadap rabies ini dimulai dari wilayah sendiri, TISIRA ini. Jadi TISIRA ini kita bentuk di semua desa. Mungkin untuk diketahui dari 716 desa memang belum semua. Baru ada 407 desa yang sudah terbentuk TISIRA. Tetapi setelah dibentuk pun kita harus tetap didampingi gitu ya. Kita harus berikan pendampingan supaya TISIRA ini berjalan. Nah, tujuan dibentuknya TISIRA adalah pertama adalah memberikan penyuluhan atau edukasi ke masyarakat. Yang kedua itu adalah bagaimana melakukan tindakan pertama terhadap kasus gigitan. Tindakan pertama ini adalah bagaimana misalnya ada korban gigitan, itu diberikan atau dilakukan tindakan pertamanya, yaitu adalah mencuci luka dengan air mengalir dengan sabun selama 15 menit. Seperti ini tindakan pertama yang sangat penting
Baik, Jadi baik. misalnya Rida digigit anjing, gitu, kita tahu apakah rabies atau tidak. Ini harus segera dicuci dengan air mengalir, cuci dengan sabun selama 15 menit. Baik. Mungkin itu bisa 4 sampai 5 lagu ya, Oke. 15 menit gitu. Iya, Jadi seperti itu tindakan pertama. Setelah Oke. itu, nah tugas Tisira yang lain adalah melaporkan kasus gigitan tadi ini. Bisa ke puskesmas untuk korbannya, Baik. ataupun ke puskeswan, pusat kesehatan hewan untuk anjing yang menggigit. Baik. Nah, ada tugas yang lain adalah membantu dinas dalam kegiatan vaksinasi, misalnya handling. Karena Tisira ini adalah orang-orang di desa tersebut. Lebih tahu ya, Iya. punya siapa, Punya mungkin kan? siapa, seperti itu. Kenten. Jadi bisa menunjukkan di mana spot-spot, mungkin ada komunitas anjing Iya, di daerah, iya. di desanya. Oke. Jadi dia bisa mengantar teman-teman dinas untuk melakukan vaksinasi di situ. Oke. Sekaligus juga nanti membantu kegiatan mungkin pencatatan Baik. populasi. Populasi. Nah, yang sekarang kita ingin kembangkan adalah bagaimana mencatat populasi anjing di desanya sendiri. Jadi tim Tisira inilah yang melakukan. Yang melakukannya. Karena datanya pasti lebih valid kan. Oh, jadi Ya, orang seperti itu. orang pertama ya yang Iya. berada di lapangan. Nah, saat ini memang estimasi kita masih Baik, pakai baik. estimasi populasi untuk Oke. populasi anjing ini. Heeh. Jadi dengan adanya Tisira mungkin minimal data populasi anjing yang ada di desanya itu Baik. mendekati. Gitu ya. Oh, Ya. oke. Nggih. Nah, Tisira nih, Dok. Siapa saja sih yang tergabung di dalam Tisira gitu, Dok? Kan mungkin iya. orang di masyarakat sana gitu. Nah, apa kriterianya nih, Dok, kalau tergabung Tisira? Siapa yang membentuk seperti itu? Ya, Tisira seperti tadi ada di desa, jadi memang orang-orangnya adalah orang di desa setempat. Baik. Itu bisa siapa saja sebenarnya. Jadi ada dari aparat desa adat mungkin. Baik. Ada dari Babinsa, Babin Kaptipmas. Terus juga ada dari bidan desa, ada dokter hewan yang mungkin desa itu sama seketuruni juga. Oke. Nah, ini banyak beberapa Baik. ketua Tisira itu adalah Dari pemuda-pemuda yang tergolong adalah seketuruni. Karena mereka antusias sekali. Begitu. Ini kemudian disahkan oleh SK Kepala Desa. Baik. Seperti itu. Jadi kepala desa mungkin sebagai pembina atau pengawas seperti itu. Oh, seperti itu ya. Nah, berarti yang menginstruksikan daripada desa untuk membentuk Tisira gitu, Dok ya. Langsung dari Dinas Pertanian sendiri gitu ya, Dok ya. Ya, kita Prosesnya, melakukan prosedurnya gitu ya. intervensi ke desa, terus baik. kita lakukan pendampingan. Pendampingan Ya, seperti bersama-sama itu ya. kadang dengan dinas kesehatan juga Oke, seperti itu. langsung turun ke desa dan kita infokan untuk membentuk seperti itu Ya, ya. betul. Oke, termasuk berarti beberapa target dari desa-desa yang masih belum terbentuk gitu, Dok. Saat ini seperti apa langkah-langkah rencananya ke depan mungkin? Iya, kita sementara masih mendata juga. Oke. Untuk data-data desa yang belum, karena di Denpasar pun masih ada beberapa desa. Oke. Masih ada mungkin sekitar 5-6 desa yang belum. Oh, baik. Dan bagaimana lebih kita bisa lakukan pendampingan Baik. untuk yang sudah terbentuk supaya bisa bergerak. Supaya tetap sesuai berkelanjutan dengan, ya, Dok ya, sesuai betul, dengan betul. target tadi ya. Baik. Seperti itu. Oke, terlebih tadi ada apa, Dok? Target kita salamnya boleh dikenalkan lagi, Dok? Oke. Iya, jadi target kita itu Iya. memang di 2030 ya bisa Baik. kita eliminasi. Jadi salamnya adalah Zero by 30. Oke, nah ini seru ya. 0 by 30. Oke, 2030 gitu deh, Dok, 2030. maksudnya. Oke. Dokter, tidak terasa sudah di penghujung podcast ya. Tapi saya mau dokter menyampaikan ya mungkin closing statement kepada teman-teman. Atau sebelum itu dokter ada yang mau disampaikan lagi nggak, dokter? Kira-kira ada yang mungkin terlewat, yang ingin dokter edukasi juga ke teman-teman melalui podcast ini? Ada mungkin informasi yang belum sempat disampaikan? Ya, kalau informasi mungkin Cukup ya? Cukup ya. Oke, baik. Nggih. Boleh dokter dokter sampaikan ada closing statement seperti itu kepada Semeton ASN terkait dengan topik kita kali ini. Ya, terima kasih. Jadi mungkin untuk teman-teman Semeton ASN, kita harapkan dengan media ini Baik. kita bisa share informasi rabies lebih luas lagi ke masyarakat, terutama mungkin di awal adalah di lingkungan keluarga kita sendiri, kemudian bisa menyebar sampai ke seluruh masyarakat. Ini mungkin menjadi
kami titipkan pesan-pesan ini apa yang tadi disampaikan supaya bisa menyebar ke seluruh masyarakat sehingga nanti 0/30 itu bisa kita tuntaskan dan tidak ada lagi korban di manusia maupun HPR kita yang menjadi korban rabies. Oke, terima Jadi kasih mulai banyak. dari desa kita mulai tuntaskan rabies sampai nanti Bali bebas rabies 2030. Oke, luar biasa ya dokter ya pesan-pesannya. Tentunya Semeton ASN tadi sudah disampaikan dengan sangat lugas oleh dokter Awan ya. Panggilannya oke, tadi dokter Awan sudah menyampaikan bahwa apa aja sih yang perlu kita perhatikan terkait dengan isu ini, terkait dengan topik ini gitu. Karena memang sudah sangat sering begitu ya terjadi di masyarakat. Namun syukurnya memang trennya sudah menurun begitu ya dok ya. Astungkara ya. Sesuai dengan target kita tadi di 2030 bisa tereliminasi seperti itu. Nah, kemudian juga untuk teman-teman dan Semeton ASN agar dapat bisa meneruskan informasi-informasi hal seperti ini berkaitan dengan seperti apa sih kita sederhananya ketika kita punya anabul kita bisa bertanggung jawab seutuhnya begitu ya dok ya terhadap kepemilikan itu. Tadi pesan dokter memberikan makanan yang layak, tempat tinggal yang layak sehingga kita benar-benar bisa bersama-sama menjaga dan mencegah adanya penularan rabies ini. Nah, demi siapa? Sebenarnya demi kita semua begitu ya dok ya, karena secara pemerintah bersinergi, masyarakat bersinergi sehingga kita memang berada dalam satu cakupan One Health tadi seperti itu ya dok ya. Baiklah Semeton ASN, tidak terasa sudah di penghujung daripada podcast kita kali ini. Mohon untuk dicatat gitu ya informasi-informasi penting ini dan disebarluaskan ke keluarga di rumah. Kita jaga sama-sama bumi kita, kita jaga sama-sama teman-teman kita seperti itu ya, dan juga anabol-anabol kita supaya sehat juga gitu ya mereka ya. Oke, itu saja dari kami begitu ya dokter ya dari studio BKPSDM Provinsi Bali, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Semeton ASN yang sudah senantiasa menonton sampai di episode puluhan ini. Jadi ini sudah episode berapa ini ya? 29 ya. Oke, tidak terasa. Jadi dari kami tentunya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman Semeton ASN. Apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan podcast ini kami mohon maaf, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk kerabat kerja yang bertugas. Dan saya Farida Mertasari undur diri dan kita akan bersama-sama tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.